perlahan, lembut. Kita pun kalau ada orang menolak macam itu, kita mengelak saja lagi, mengelak jauh atau mengelak jalan dari belakang dia. Dia halang, kita mengelak. Kadang-kadang kan kita ini tersinggung. Orang halang kita macam itu, hati kita langsung naik angin. Memangnya apa? Jadi kita pun pada waktu di halangan itu, dia pun akhirnya berkelahi. Kata jadi sembahyang. Batal sembahyang. Ada lagi kata Haji Kamal di Mekah pada waktu dia halang macam itu, mengelak dia ke depan, dikejar lagi, mengelak lagi, perkepungan. Oh, ini parah sungguh nih. Ini memang cari mangsa, cari masalah. Kalau sudah-sudahlah. Jadi Nabi kita bersabda, kalau dielak dia tidak mau, tetap juga mau melintas, yuqatilhu, hendaklah kita menahan kuat. Makna daripada muqatalah asalnya bunuh, maksudnya tahan kuat. Falyatba'hu, kalau tidak juga falyuqatilhu, sebab dia itu adalah syaitan yang mencemarkan ibadah seseorang. Jadi dengan adanya orang yang melintas daripada hadapan kita, maka akan berkuranglah nilai daripada sembahyang yang kita laksanakan. Setengah jam. Man ightasala yaumal jumu'ati, ini juga untuk minggu depan dipraktekkan secara teliti. Secara teliti. Jadi kemanapun, kita sekarang sudah pengalaman betul, satu dengan handphone, yang kedua dengan internet, yang ketiga dengan komputer. Itu kalau tidak kena kodenya tidak akan jadi, maklumat tidak akan keluar. Jadi dengan kita ingin melayari apa saja, maka dengan kita dengan menggunakan handphone, maka kira-kira yang kalau pada dengan handphone sudah kita on kan, terus kita menggunakan kameranya, tapi yang kita cari adalah peralatan misalnya, tak boleh. Jadi ada caranya. Mau ngirim SMS, apa yang kita kenakan? Kalau pada waktu kita kenakan kamera, yang keluar gambar. Ini mana layarnya tak kosong, mau type di mana? Mau tidak boleh, harus kena. Nah macam itu juga dalam ibadah, tak ada bedanya. Ini macam mana nih tak pas? Susah aja dia begini. Sini lebih. Enggak, ini tak betul. Jadi semacam mana kita maunya kemas, betul kelihatannya, mau tidak mau kita letakkan pada tempatnya. Ibadah pada tempatnya, takbir pada tempatnya, begitulah seterusnya. Tak sesuai dan tidak betul kalau pada itu dengan kita menyalah tempatkan pakaian, menyalah tempatkan pakaian pada waktu kita berpakaian, menyalah tempatkan ibadah waktu kita beribadah, tidak ada bedanya. Semacam mana kita tidak boleh menyalah tempatkan ibadah, menyalah tempatkan pakaian, menyalah tempatkan waktu, suasana dan keadaan, sebagaimana kita tidak boleh menyalah tempatkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, menyalah tempatkan akidah, pikiran dan perasaan pun juga tidak boleh. Jadi kesimpulannya, adil itu artinya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, bukan hanya kita dengan rakyat, tapi kita juga dengan diri pribadi kita masing-masing. Nabi kita bersabda, insyaallah minggu depan, barang siapa mandi pada hari Jumat, satu mandi, wastaka kedua bersuci, memberos gigi, wa massa min thibin, kemudian menyentuh minyak harum yang ketiga, ingkana indahu wala bisa min ahsani siyabe, usahakan untuk hari Jumat itu pakaian yang paling kemas. Jangan pergi ke masjid hari Jumat dengan pakaian yang sembarangan saja, yang sejak 13 hari yang lalu belum dibasuh lagi yang dipakai. Tak betul. Kalau pada waktu kita akan menghadap, kita mandi dulu. Masa kita menghadap di hadapan Allah kita tidak mandi? Parfum buatan mana-mana ada kita guna. Masa pada waktu kita sembahyang kita tidak menggunakannya? Jadi yang kemas, muslimat, hati-hati, tudung, kerudung, telkung dan lain sebagainya. Jangan yang sampai ada tai lalat atau apa namanya itu yang jemur tapi di dalam tak kena sinar matahari terus ada bintik-bintik hitam atau apa namanya itu. Nah, jangan yang itu yang dipakai. Oh, sunat. Barang siapa bersiwak, 2 rakaat sembahyang dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kayu arak tuh sejak 16 tahun tak pernah diganti-ganti. Sembahyang grup, tak pernah dibasuh. Repuk dia sudah repuk. Tujuan bersiwak itu untuk membersihkan mulut, bukan untuk mengotorinya. Tapi dengan cara semacam itu mulut jadi kotor, keras, sudah gersang, sudah daripada nenek moyang, tahu nenek moyang. Bagi satu potong ikat di tasbih,
tiap kali sembahyang ruk ke mulut. Betul lah, tapi macam itu tidak betul. Nah, ini juga masalah. Jadi mudah-mudahan kita lebih teliti dari dalam masalah urusan agama seteliti kita dalam masalah urusan dunia. Jadi mandi dengan wudunya, minyak harum dengan pakaiannya yang terbaik. Usahakan pada tiap hari Jumat kita pakai jubah putih, baju putih, kain putih, serba putih. Ulama berpendapat berpakaian serba putih pada hari Jumat itu lebih afdal daripada kita berpakaian serba baru dengan pakaian yang berwarna-warni. Hari Jumat khusus dari atas sampai ke bawah semuanya putih. Kalau tak pun paling tidak dengan jubah yang di luarnya itu baju putih. Jangan pakai yang berwarna-warni. Kenapa? Jadi kalau seandainya ada pertanyaan kenapa saya ingin menjadi unsur positif sebagai pecinta Rasul dan ingin menerjemahkan rasa cintaku kepada baginda, aku senantiasa taat dan senantiasa memenuhi hasrat, tuntutan, keinginan daripada Rasulullah, yang mudah-mudahan dengan kecintaanku itu nanti aku akan bersama Rasulullah di dalam surga. Kalau itu matlamat hidup insya Allah. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa, yang walaupun kita tidak sepatutnya untuk mengucapkan kenapa dengan pakaian yang serba putih, kenapa kita dengan sholawat, kenapa dengan kita dengan sutroh, kenapa kita dengan tasbih, kenapa kita dengan amalan, kenapa kita dengan zikir. Saya tahu akhwat kita ini banyak yang punya rambut keriting bagus, cantik, mempesona, hitamnya arang, hitam sekali, tak sehitam rambut. Saya boleh nyanyikan, tapi saya sudah mau bertobat, tidak mau menyanyi lagi. Jadi hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, manisnya madu, tak semanis senyumanmu, tingginya gunung, tak setinggi cintaku. Begitulah lebih kurang dengan ayatnya, ayat yang keberapa, surah yang keberapa daripada nyanyian Elvi Sukaisi atau dengan Mus Mulyadi, tak tahu dengan penyanyinya. Hasil kan teringin tak kadang-kadang pada waktu dengan suara sombong sekali, Masya Allah, tabarakallah, rambut sedikit. Padahal rambut keras sekeras jarum. Kita rambut dalam kerudung, dalam tudung, rambut kita keriting, cantik dan bergelombang. Yang tadi itu punya rambut keras, letak kain tembus. Tapi sombong sekali dengan rambutnya. Tahu kita dalam hati, rambutku lebih keriting, rambutku lebih cantik, rambutku lebih bagus, rambutku bergelombang. Tapi kenapa kita tutup? Sebab aku ingin mendapatkan ridha daripada Allah, sebab aku ingin dekat di sisi Allah, sebab aku cinta dengan Rasul. Aku tidak mau jadi orang yang mengecewakan Rasul dalam hidup. Kalau itu melambat hidup, insya Allah kita akan jadi orang baik. Kesian baginda Nabi, Nabi kita tak ada kesalahan dengan kita. Ingin bawa kita ke dalam surga, ingin selamatkan kita, ingin kita jadi orang baik, jadi orang yang mulia, jadi orang yang bertakwa, senantiasa ingat, senantiasa berzikir. Kenapa kita kecewakan baginda Nabi? Apa kesalahan daripada Rasulullah sehingga dengan kita cabar sunnah-sunnah Rasul, sehingga dengan kita tentang sunnah-sunnah Rasul, sehingga dengan kita termasuk unsur yang meruntuhkan sunnah-sunnah Rasul terkuburkan? Nah, pada dalil muka masam seperti itu, memangnya berhadapan dengan Fir'aun waktu sembahyang marah sekali, ya Allah ya Rahman Rahimin. Dah relek, santai, Allahu Akbar, senyum, ramah. Jadi mereka, mohon maaf dengan bahasanya, mereka tuh entah macam mana. Tahulah kalau memang itu yang lebih afdal, ikut pandangan dia, silakan saja. Tapi dengan senyuman manis lah pada waktu melaksanakan perkara sunnah yang disunahkan. Kembali, kalau nanti dikatakan mau mengatakan kepala tak beruban saja, banyak uban, tutup sajalah dengan sorban tak ketahuan. Pak Ustaz ini sudah beruban atau belum? Banyak uban, jangan dihitung, udah tua. Tapi tak mau dikatakan tua. Kalau satu, mandi. Dua, wangi-wangian. Tiga, kemas. Summa kharaja, kemudian dia keluar menuju masjid. Lam yatakhatta riqaban, dengan tidak melangkahi pundak-pundak orang ramai. Kemudian rukuk sembahyang semampu dia. Summa yarka, masya'a ayyarka,
summa ansata, kemudian diam sampai imam keluar. Jadi dari waktu kita datang sampai kita keluar masjid tidak ada sepatah kata yang meluncur daripada mulut kita. Kalaulah ada pun tidak lebih daripada zikir, supaya malaikat yang mengawal kita tuh betul-betul cinta dan sayang kepada kita. Ya Allah, aku tidak rugi, ya Allah, aku tidak merasa sia-sia, ya Allah. Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Begitulah dengan doa daripada malaikat kepada kita, sebab kita tidak mencemarkan tempat-tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau kita berbicara secara ikhlas dan jujur, benda-benda yang kita lakukan yang nampak kelihatan baik itu juga masih belum baik. Kadang-kadang kita di masjid kita meng-SMS, kadang-kadang kita menghimpun seseorang. Kalau kita renung sejenak, ini tumpuan rahmat, tumpuan maghfirah, tumpuan para malaikat. Ternyata dengan kita masih ada urusan dunia lagi di dalam masjid. Ternyata dengan kita masih ada urusan pribadi lagi di dalam masjid. Jadi apa bedanya kita dengan bilik, kita di bilik dengan kita di dalam masjid? Itu kalau secara jujur. Tapi kita kadang-kadang bertasamuh, bertoleran dan kurang lebih dengan perkara-perkara seperti itu. Kenapa? Ikut dengan makam kita dan kedudukan kita. Jadi untuk kita menjaga dan mengawal, ya mau dah tak payah bawa handphone, tinggal di rumah saja pada waktu kita pergi ke masjid supaya tidak mengganggu kita. Kalau ada dia ganggu, ngek. Assalamualaikum, posisi Anda di mana? Itu saja yang ditanyakan, tak payah dijawab. Posisi kita adalah masjid, tak payah di SMS, terbluetooth nanti dengan hati dan perasaan. Tahu dia, jam begini, tengok jam. Pukul 1.30, berarti dia sedang berada di masjid. Dia pun tidak akan menghubungi kita kembali, sebab sudah tahu jam seperti itu kita sedang di masjid. Yang ditanyakan tidak lebih daripada posisinya di mana. Coba tolong jelaskan. Di 310 memanggil, ada sedang berada di mana? 310, 310. Apa? 550 juga sama sebenarnya. Jadi begitulah lebih kurangnya. Kita belajar ingin jadi orang baik. Apa matlamat pertemuan kita hari ini? Belajar ingin jadi orang baik. Apa matlamat kita? Ingin jadi orang yang dicinta Rasul. Macam mana tujuan kita? Ingin menjadi orang yang taat kepada Sang Pencipta. Sebab itulah tempat kita bergantung, harapan kita setelah kita mati. Qala, pergi ke masjid dengan wangi-wangiannya, dengan pakaian putih yang kemas, tidak melangkah orang duduk, sembahyang semampu dia, tidak bercakap-cakap, lam yatakalam, sampai selesai daripada sembahyangnya. Kanat kafaratan, itu akan menjadi penghapus lima bainaha wa bainal jum'atin lati qablaha, antara Jumat itu dengan Jumat lati, dengan Jumat yang sebelumnya, akan menjadi penghapus antara Jumat yang ini dengan hari Jumat yang sebelumnya. Berarti kalau begitu terus kehidupan kita, alhamdulillah, sepanjang Jumat bersih, sepanjang bulan bersih, sepanjang tahun bersih, sepanjang hidup bersih, mati dalam keadaan bersih. Surgalah yang akan menjadi tempat kediamannya. Apa yang mau di-scan? Scan bersih, harus ada. Check up di Kedah tempo hari. Ya, sebenarnya saya sih tak mau. Memang kadang-kadang saya pernah cakap jangan tes kesehatan, jangan cek kesehatan, apalagi check up semuanya seluruhnya. Nanti buat hati kita jadi susah. Tuan Haji ada darah tinggi, ada gula, kanan jantung tersumbat. Mau coba kan begini kita begini. Belum lagi sakit sudah sakit kita. Jadi susah hati. Semalam tuh waktu di Terong, bukan Terong, ada sebuah tempat apa namanya, Bruas atau apa namanya itu. Datang seorang dokter pakar dari Cina. Ustadz, saya mau cekkan kesehatan Ustadz, gratis katanya. Saya dengar gratisnya tadi itu lebih terpanggil daripada nanti saya akan jadi susah. Gratis katanya. Oh gila, pakai alat sih. Jadi darah apa semacam sudah komplit di situ. Naik. Udah pakai bukan begini, yang biasa. Darah 114, katanya normalnya 130. Di bawah 74, normalnya kata dia 90. Tuan Haji kena ini, makan ini. Hanya pun ini kalau terbiarkan begini Tuan Haji boleh stroke. Allah, susah lagi. Ini kalau terbiarkan jadi macam ini nanti Tuan Haji macam-macam lah kesan-kesan negatif yang dia sebut. Akhirnya jadi lemas kita. Setelah dicek tadi itu jadi lemas. Ya Allah. Padahal sebelumnya kita semangat. Nah itulah. Jadi jangan kalau sakit sikit saja jangan berobat.
Ini falsafat betul tidak betul, pikir sendirilah. Sebab kalau kita tak tahu penyakit kita itu apa, kita ceria. Kalau kita sudah tahu problem kita apa, kita akhirnya jadi lusuh. Kelusuan itu kadang-kadang yang menyebabkan penyakit semakin bertambah. Kadang-kadang untuk mengobati seseorang tidak lebih daripada semangat. Dengan semangatnya akhirnya dia jadi sehat. Yang itu kenapa? Baru sakit sedikit, datang kawan-kawan mengejar, ya Allah parahnya Tuan Haji, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini kata yang satu ya Allah astagfirullah, kawan saya kemarin itu 2 hari sakit begini meninggal setelahnya. Akhirnya kita pun sudah hampir separuh mati pada hari. Datang yang ketiga habis umur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gara-gara karena orang yang cakap semacam itu. Coba kalau dengar yang satu masalah biasa, Tuan Haji masih boleh main bola lagi, yuk kita main dulu. Semangat pun naik pada waktu itu. Akhirnya setelah beberapa waktu hilang penyakitnya. Tuh, betul atau tidak betul teori itu? Mudah-mudahan tidak betul. Tapi logiknya semacam itu. Bersih tiap minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup, scan oleh malaikat, tidak ada noda, kotoran tidak ada, semuanya bersih. Dibersihkan oleh sembahyangnya, wudunya, puasanya, tahajudnya, zikir dan tasbihnya. Sekarang untuk apa lagi ditahan? Coba saja pada waktu kita dengan petugas-petugas kastam, ada yang mencurigakan, bau kah yang enggak kelihatan, atau dengan benda tajam kah yang kelihatan, ditahan. Tapi kalau pada waktu di scan, tak ada apa-apanya. Masuk, ngek-ngek. Tapi kalau tak ada bunyi, dia tahan kita. Siapa yang pernah ditahan pada waktu kita tak ada bunyi? Tak ada. Di pas waktu masuk, ngek. Pernah saya ngek tasbih kukah gara-gara tasbih. Jadi saya paling takut buat tasbih kalau pada masuk di apa namanya tuh? Apa saja lah namanya, semuanya tahu kan? Jadi anak tasbih anak tanggalkan. Kadang-kadang kunci letakkan. Sampai paspor pun saya letakkan situ juga. Sebab pernah pada waktu di Qatar itu sendal berbunyi. Akhirnya lepas kasut, lepas selipar. Kenapa? Ada besi kecil di situ. Gara-gara karena besi yang ada di selipar tadi itu ngek-ngek bunyi. Balik lagi, scan lagi, ngek-ngek lagi bunyi. Apa masalahnya? Memangnya mau tanggalkan apa? Jubah sudah ditanggalkan, semuanya sudah lepaskan, masih ngek-ngek juga bunyi. Rupa-rupanya kasut ada besinya, bunyi dari situ. Bayangin, ini baru buatan manusia, buatan Allah macam mana? Ya kalau pada pandangan mata khianat, hati kita tidak betul. Bagaimana kalau dengan tangan yang tidak jujur akan di-scan seperti itu juga? Nggak boleh dirahasiakan, nggak boleh sembunyikan. Yang tersimpan di dalam lubuk hati kita pun akan nampak kelihatan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Insya Allah akan berubah perangai kita, sikap kita, perbuatan kita, dan mudah-mudahan kalau kita sudah berazam, Allah akan bawa kita kepada hasrat dan matlamat yang kita inginkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama anil witri," yang ketiduran daripada sembahyang witir atau melupakannya, hendaklah mengerjakannya setelah subuh atau pada waktu dia mengingatnya. Autiru qabla an tusbihu, berwitirlah sebelum subuh, jangan tak buat sembahyang witir. Supaya tetap kita dengan wahdaniyatullah, mengesahkan Allah pada waktu kita tidur. Witir artinya ganjil. Buat satu tak apalah, untuk kita ini serakat cukup. Kita ini kan kelompok orang malas, bukan kelompok orang yang rajin. Kalau buat sampai 13 rakaat itu tak boleh. 11 rakaat tak ada waktu. 7 rakaat masih sibuk. 3 rakaat pun juga letih. Oke, tak ada masalah, buat serakaat saja. Kata malaikat, hang ini malas sungguh, tak apa malaikat, daripada tak buat sama sekali. Jadi alhamdulillah bersama ahli witir. Sebab nanti pada hari kiamat itu akan diklasifikasikan kelompok-kelompok. Ada pintu gerbang untuk ahli puasa, ada pintu gerbang untuk ahli sembahyang, ada pintu gerbang untuk witir. Jadi kalau kita punya saham, sini ada serakaat salat duha 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, lama kita berwudu, bangun wudu, hok, atau yang pakai mesin, dia jalan sendiri kan, berus gigi yang jalan sendiri tuh, beli yang itu, supaya kita ini kan malas tadi ceritanya. Jadi tak ada berus gigi,
beli yang sudah jadi buatan Jepun sajalah. Jadi letak tuh, pikiran kita ngelamun, biar dia bersihkan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Selesai, itu makan waktu 10 menit, tanda 10 menit, pakaian 10 menit, salat tahajudnya setakat 2 rakaat saja. 1 menit pun, itu pun kilat. Baca Fatihah yang wajib-wajibnya saja, yang sunatnya kita tak baca. Lumayan, dah memadai. Alhamdulillah. Kalau nanti ada pengumuman, pemberitahuan, dipersilahkan kepada kelompok yang senantiasa tataba'adu junubuhum anil madaji', ayatnya tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, kelompok yang jauh lambung mereka daripada tempat tidur di malam hari karena mereka bertahajud. Kita pun juga ikut bangkit berdiri pada itu tahajud juga, kata mereka hangana belakang asikin. Belakang tak ke belakang, yang penting ikut kelompok yang selamat daripada tak masuk kan masalah. Mau bangkit ke mereka tak termasuk, tapi pada waktu kita ada saham sedikit di situ, masya Allah, tabarakallah, dari kelompok tahajud, dari kelompok duha, kelompok zikir, kita pasang andil, kan begitu toh dengan sport toto macam tu kan. Kalau nomor yang dibeli banyak, kemungkinan akan dapat itu besar. Tapi kalau beli satu saja, wallahu a'lam, sampai bilang habiskan duit kita saja. Ini bahasa logik, tapi hakikat tidak jauh berbeda. Kalau Rasulullah, jadi kesimpulannya jangan tidak berwitir mulai nanti dari tadi malam, mulai dari nanti malam. Kalau serakaat, wudu, witir, baru tidur. Nonton, wudu, witir, baru tidur. Qala idza istayqadha ar-rajulu 10 menit minal laili, apabila bangkit seseorang di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya. Bangunkan istri kena kawin dulu. Jadi akhwat kalau memang mau mempraktikkan yang ini ya, karena begitulah nanti buat biru perjodohan, biru jodoh di depan masjid nih nanti dibuka kuantar 1 itu biru jodoh. Jadi kan orang sekarang masuk dalam internet kan, masuk dalam majalah cari jodoh. Nah, jadi kalau akhwat mau mahal tak boleh ya, akhwat ini tak ada duit. Bagi mahar RM1, mahar misalnya, insya Allah hari itu juga seketika juga dilamar, jadi akad nikah hari kedua sudah berkumpul. Mana do di asrama, masing-masing di situ dengan di sini. Sekali seminggu pergi kemana saja boleh berkumpul ala kulli hal. Kalau boleh, nah, boleh orang tua mana boleh, ya itulah masalahnya. Jadi kalau untuk mempraktekkan hadis seperti itu, bangun, kita bangunkan istri kita. Istri juga toleran. Jangan istri yang kaki tidur, istri yang kaki tahajud. Kan ada bahasa kaki arak, kaki perempuan, kaki apa. Cari istri yang kaki tahajud. Mbak, Ci, Dek, siapa sajalah sebutannya, sana sebut Mbak. Kaki tidur atau kaki tahajud. SMS pertama masuk, nyek. Jadi kata dia, abang kaki apa? Masalah rupa-rupanya sama, sebab dia senantiasa seseorang itu ciri memilih yang seperti dia, sebab akan terjejaskan keselamatan kita ataupun juga kestabilan hidup kita kalau pada waktu kita memilih yang berbeda dengan kita, berbeda pikirannya, berbeda cara berpikirnya, berbeda hidupnya, berbeda gayanya, buat kita jadi susah. Jadi kita mau bangun dia tak jadi, dia mau kita tidak tak jadi. Dia mau makan nasi kerabu, kita mau makan nasi kandar, tak jadi, akhirnya jadi susah. Nah, kalau kita sudah ada keserasian hidup dalam makanan, misalnya satu lauk pauk kita makan bersama, ada alhamdulillah, sebab semuanya senada dan seirama. Jadi kita usahakan untuk menserasikan hidup dengan pasangan kita nanti seperti kita menserasikan pakaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Pasallah ya, dua laki istri tadi itu bangun bangkit sembahyang 2 rakaat, kedua-duanya akan ditulis di sisi Allah minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat udzkurullaha dzikran katsiran. Ingat ayat-ayat ini supaya nanti dengan puak-puak Salafi atau Wahabi tidak lagi membid'ahkan orang yang berzikir sampai sekian ribu. Udzkurullaha dzikran katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. 10.000 banyak, lebih banyak 100.000.
Sejuta banyak, lebih banyak 10 juta, begitulah seterusnya. Jadi kalau kita berzikir sampai 1 triliun sekalipun tetap sedikit, sebab yang 10 triliun lebih banyak. Nah, begitulah lebih kurangnya. Mana ada dalilnya? Rasulullah pernah berzikir 1000 kali. Rasulullah. Yang walaupun tidak pernah Nabi kita berzikir sampai 1000 kali, akan tapi Nabi kita menggalakkan kita berzikir sebanyak-banyaknya. Allah yazala lisanuka ratban bidzikrillah. Senantiasa mulut kamu tuh basah dengan mengingat Allah. Kalau senantiasa basah dalam 24 jam, berapa kali kita berzikir? Bukan setakat 1000 saja, ratusan ribu kali. Ada orang berzikir sebanyak 240.000 kali. Allah. Jadi macam itulah lebih kurangnya. Kesimpulannya, pada waktu dengan seorang bercakap dan membid'ahkan aktiviti kita, jangan langsung ditelan mentah-mentah kemudian diamalkan. Pelajari dulu, tanya dulu, buat perbandingan. Ini dipatwakan untuk kepentingan apa? Ini disampaikan untuk tujuan yang bagaimana? Jadi aneh kan? Dulu orang memuntahkan Asrajabat. Sekarang Asrajabat justru berteman dengan orang yang pernah mendebatnya. Kan aneh dah dunia. Tak payah ikut anak, tak payah pusing-pusing mikirkan apa yang saya maksudkan. Aneh. Dulu debat berantem, sekarang join dalam seirama dan senada. Allahu Akbar. Hancur dunia kalau macam itu. Mana sikap, mana prinsip, mana komitmennya terhadap hukum dan juga dengan kebenaran. Qala kunna minaz zakirin, kutiba, kedua-duanya akan ditulis daripada orang yang berzikir banyak. Zkurullaha qiyaman, waktu berdiri, qu'udan, waktu duduk, wa ala junubikum, waktu berbaring, berdiri, duduk, berjalan. Maknanya dengan kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Terpenuhi ayat tadi itu dengan sembahyang tahajud bersama istri. 13, 14, 15 cukup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita dengan zahir hadis saja, ini bukan spesialis kita. Nabi kita bersabda, lakinu, artinya ingatkan. Mautakum, orang-orang mati daripada kamu. Boleh tak dengan kita katakan maksud yang sebenarnya tentang hadis itu adalah talkinkan, ingatkan orang yang mau mati. Ada penafsiran yang macam itu, tapi ada juga yang menafsirkan mentalkinkan itu berarti tahlil, mengingatkan dengan zikir tahlil kepada orang mati. Kedua-duanya ada naungannya. Sekarang dipermasalahkan tahlil bid'ah, sebab Nabi kita tak buat. Mana tahu? Hang dapat ilmu dari mana? Ilmu ada silsilahnya, ada rantaiannya, ada jaringannya. Kalau dikatakan yang sebelum itu salah dan sesat, berarti ilmu kita terputus. Dari mana kita dapat pahaman yang semacam itu? Dan siapa yang berikan garansi dan jaminan bahwa pahaman kita itu betul dan benar? Ilmu bersalin dari sahabat pada para tabi'in. Itulah dengan as-sawabul azam, dengan jumlah yang terbanyak, dengan ulama yang 4, al-ashabul mazahibil arba'ah, yang menyalinkan ilmu, nasihat, ikhlas, muraqabah, tawadhu, khasyah dan lain sebagainya, bersambung daripada generasi kepada generasi sampai kepada generasi kita sekarang. Kalau kita katakan sesat mereka itu, berarti kebenaran yang dari mana yang kita peroleh, sedangkan dengan tali penghubungnya telah putus. Itu mereka kena berpikir. Qala lakinu mautakum, ingatkan kepada orang-orang mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi kita kata ingatkan kepada orang mati ucapan la ilaha illallah. Nabi kita tak kata 1 kali, Nabi kita tak kata 10 kali, Nabi kita kata ingatkan. Banyak boleh, sedikit juga tidak mengapa. Apa salahnya kalau ada orang bertahlil sebanyak 10 kali? La ilaha illallah, la. Katanya bid'ah yang gerak-gerak kepalanya itu. Zikirnya oke dah, tak ada masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan kipasnya ikut berjigir juga pada waktu itu. Itu bid'ah. Nabi kita tak buat pada masa itu. Allahu Akbar. Itunya lagi yang bid'ah. Tadi sudah saya katakan penyanyi saja mau siapa pada waktu menyanyi guna mikrofon, kemudian sambil berjalan. Tak cukup pentas kadang-kadang. Pentas dari situ sampai kemari jauhnya. Jauh 15 meter persegi lebar, itu pun melompat-lompat sampai turun ikut menyanyi dengan penonton lagi. Kenapa turun tuh, tempat kamu di atas.
Kenapa turun ke bawah? Tak puas hati, buka baju, sampai tak pakai baju, sampai itu meja. Itu tuh apa namanya tuh? Mek begini, tiangnya tuh digoyang-goyang begini di waktu menyanyi. Tak puas kamu nyanyi betul itu, sampai digoyang-goyang, diangkat kadang-kadang. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mengangkat yang itu? Itulah namanya semangat, itulah yang namanya khasyah. Tapi khasyahnya beda, khasyah waktu menyanyi dengan khasyah waktu berzikir. Nah, ada beda. Enggak dengan baca Yasin, Rahmanir-Rahim, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, enggak ada masalah. Silakan saja. Keseronokan kita waktu kita berzikir, yang dengan kita ingin berzikir secara seragam mulut, anggota dan hati. Jadi kata Sayyidina Imam Hasan Basri, uridu an azkurallah